Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda, sahabat BN Said Didu yang lebih dikenal dengan manusia merdeka, mengemukakan pernyataan pedas kepada Presiden Joko Widodo. Said Didu malah menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah melampaui batas. Mari kita baca sebuah berita tentang hal ini. Fajar.co.id menurunkan berita di bawah judul Kasus jet pribadi dan akun Fufu Fafa Said Didu .2. Allah menegur keluarga Jokowi yang melampaui batas. Berita ini hari Selasa 10 September 2024. Fajar.co.id Jakarta. Muhammad Said Didu memberikan pandangan kritis terkait sejumlah isu yang belakang ini mencuat di media sosial atau medsos, termasuk penggunaan jet pribadi oleh anak dan menantu Presiden Jokowi serta kasus penghinaan terhadap tokoh-tokoh penting yang dilakukan oleh akun Fufu Papa. Menurut Didu, rangkaian peristiwa ini merupakan teguran dari Allah bagi keluarga Presiden Jokowi yang ia nilai telah melampaui batas dalam tindakannya. Kasus ini adalah cara Allah menegur keluarga yang sudah bertindak melampaui batas, ujar Didu dalam keterangannya di aplikasi X @msaid Didu 10 September 2024. Mantan Sekretaris BUMN ini mengaitkan hal ini dengan kebenaran yang selama ini tersembunyi dan rakyat merasa dibohongi. Yang selama ini membohongi rakyat, cetusnya. Didu juga menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa ini mungkin hanya awal dari hukuman yang lebih besar yang akan diberikan oleh Allah, terutama mengingat banyaknya doa dari rakyat yang merasa tertindas. Apakah Allah akan memberikan hukuman lain kerana doa rakyat tertindas? Tandasnya. Seperti diketahui, juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiarto telah menjelaskan bahwa laporan mengenai jet pribadi Kaisang Saan ini berada di tahap penelaahan oleh Direktorat Penerimaan Layanan dan Pengaduan Masyarakat PLPM KPK. Tahapan pertama kepada pelapor untuk meminta keterangan lebih lanjut dan mencari dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan, ujar Tessa kepada awak media. Tessa juga menyebutkan bahawa proses penelaahan laporan diperkirakan memerlukan waktu sekitar 8 hingga 14 hari kerja. Selain itu, tim dari Direktorat Gratifikasi akan membantu dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk proses selanjutnya. Mengenai Kaisang Pengarap, Tessa belum dapat memastikan pada tahap mana yang bersangkutan akan diklarifikasi. Tessa juga menanggapi anggapan mengenai lamanya proses ini dengan menegaskan bahawa tidak ada intervensi atau tekanan terhadap KPK dalam menangani kasus ini. Sementara baru-baru ini mendadak trending di X terkait akun Fufu Papa yang diduga milik Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden terpilih. Salah satu yang mengecam keras adalah pegiat media sosial atau medsos John Sitorus. Dengan bukti yang ditampilkan yang menduga bahawa pemilik akun tersebut adalah putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Fix akun Kaskus Fufu Fafa resmi adalah milik Gibran Rakabuming Raka, anak Jokowi, kata John dalam keterangannya di aplikasi X John Sitorus 9 September 2024. Dugaan ini muncul di tengah situasi politik yang semakin dinamis menjelang pelantikan presiden baru pada 20 Oktober. John juga menyarankan agar Prabowo Subianto yang akan dilantik sebagai presiden bersabar dalam menghadapi situasi ini. Pak Prabowo, tahan-tahan dulu ya. 20 Oktober hanya sebulan lagi kuncinya.
Sahabat BN, apa yang tertuang dalam pemberitaan ini memang kita merasakan ngeri-ngeri sedap. Dan semua mata anak bangsa akhir-akhir ini harus kita akui tertuju sorotannya kepada keluarga Presiden Jokowi. Mulai dari anaknya Kaisang sampai ke menantunya Bobby, dan juga terus kepada anaknya Gibran yang sekarang ini lagi santer-santernya dikaitkan dengan akun Pupu Fafa yang melakukan berbagai komen terhadap Prabowo yang sebentar lagi akan menjadi pemimpin nasional berdua dengan Gibran, serta berbagai sorotan lain kepada keluarga Presiden Jokowi. Tidak biasanya hal seperti ini ada di negeri ini. Biasanya pemimpin yang akan mengakhiri masa jabatannya, dia terhindar dari berbagai isu miring. Tetapi untuk presiden kita yang satu ini, semakin ke akhir masa jabatannya, semakin tampak berbagai hal yang menjadi sorotan oleh rakyat. Dan menurut Said Didu, ini akibat Presiden Jokowi dan keluarganya telah melampaui batas. Sahabat BN, terkait dengan kasus dugaan gratifikasi sekarang ini yang menyeret nama keluarga Presiden Jokowi, Kaisang dan Bobby. Dari sini mungkin kita dapat kembali menyadari bahwa amat penting dilakukan kembali revisi Undang-Undang KPK. Paling tidak revisi Undang-Undang KPK ini mengembalikan Undang-Undang KPK ini kepada Undang-Undang KPK sebelum ada revisi sekarang ini. Sebab dengan Undang-Undang KPK yang sekarang, KPK yang berada dalam rumpun eksekutif, staf KPK yang masuk ASN, sulit KPK ini akan keluar dari rasa sungkan terhadap eksekutif, apalagi terhadap orang-orang dekat presiden atau presiden sendiri. Jika ada terjadi sorotan kasus-kasus dugaan korupsi seperti kasus dugaan gratifikasi sekarang ini, kalaulah kasus ini terjadinya pada orang biasa, tidak terjadi pada anak presiden, katakanlah mungkin terjadi kepada anak bupati, anak wali kota, yang bukan pula bupati wali kota itu dari partai koalisi penguasa. Kita yakin tidak akan selambat ini prosesnya. Dan kita yakin KPK tidak akan mengatakan Kaisang ini melakukan klarifikasi. Mungkin KPK akan mengatakan Kaisang akan dipanggil segera mungkin ke KPK. Tetapi karena ini terjadi pada anak presiden dan KPK telah berada dalam rumpun eksekutif, KPK mau tidak mau telah merasa berada di bawah presiden.
Tidak lagi KPK mandiri seperti pada undang-undang KPK yang lama. Kalau KPK telah merasa berada di bawah presiden, berada di rumpun eksekutif, apa bedanya lagi KPK dengan penegak hukum lain seperti Kejaksaan dan Polri? Apa lagi bedanya? Sedangkan berdirinya KPK ini dulu adalah karena rakyat menganggap untuk urusan korupsi ini perlu sebuah lembaga yang mandiri, yang dia hanya berada di bawah rakyat. Bukan pula dalam artian di bawah rakyat yang ada di DPR. Itu wakil rakyat. Tapi benar-benar berada di bawah rakyat banyak. Atau dalam artian KPK itu tidak bertanggung jawab kepada eksekutif. Tidak bertanggung jawab kepada legislatif. Tidak bertanggung jawab kepada yudikatif. Dia bertanggung jawab kepada rakyat langsung. Tetapi sekarang dengan undang-undang KPK yang sudah direvisi ini, tidak lagi demikian. KPK sekarang ini telah merasa berinduk semang kepada eksekutif, kepada presiden. Bahkan bisa jadi KPK sekarang telah merasa berada di bawah kementerian. Sebab stafnya sekarang sudah berada di bawah Kementerian Aparatur Negara. Sudah ASN. Bagaimana kira-kira kalau terjadi dugaan korupsi di kementerian tempat bernaungnya staf KPK? Bagaimana kira-kira KPK akan bisa leluasa mengusutnya seperti dulu? Sahabat BN, karena itu undang-undang KPK perlu direvisi kembali. Minimal perlu dikembalikan kepada undang-undang yang lama. KPK tidak perlu ada SP3 padanya. Sehingga KPK begitu mengusut suatu perkara, dia akan maju terus. Tidak ada cerita stopnya. Dengan adanya sekarang KPK bisa melakukan SP3, maka ada kemungkinan SP3 ini untuk negosiasi. Ada peluang untuk itu. Sahabat BN, dengan demikian, sekali lagi, kalau memang bangsa ini serius untuk memberantas korupsi, undang-undang KPK minimal harus dikembalikan kepada undang-undang yang lama. Dan undang-undang perampasan aset perlu segera dituntaskan. Bukan basa-basi, bukan pencitraan, tetapi benar-benar konkret dituntaskan. Demikian sahabat BN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa